Saya sedang ada di Bandara Samratulangi, Manado. Saat di bandara, saya melihat handphone saya. Berita yang sangat membanggakan. Bapak Presiden telah berpidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menyinggung tentang jalur Gaza dan Palestina. Saya sebagai aktivis, Ketua Umum Periset Kebenaran Nasional, menanyakan kepada Bapak Presiden, alas hak Indonesia untuk selalu pro kepada Palestina, tolong dijelaskan. Jikalau memang alas haknya karena memang perdamaian dunia dan ketenangan umat manusia untuk seluruh dunia dalam konteks HAM, hak asasi manusia, dan konteks sosial, dan konteks kebebasan dan kemerdekaan, kita dukung. Tetapi Indonesia yang masih banyak intoleran, yang menghalang-halangi umat Kristiani beribadah dari kelompok tertentu, saya kutuk. Dan Pak Presiden Prabowo silakan mendukung Palestina dan berpidato dengan hebat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi Bapak juga harus menyampaikan kepada rakyat Indonesia, intoleran tidak boleh ada di Indonesia. Kami kutuk perbuatan setiap orang yang menghalang-halangi umat Kristiani beribadah. Karena beribadah itu adalah hubungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, yang diyakininya. Demikian kami sampaikan dari Bandara Samratulangi. Pesan yang disampaikan oleh Bapak ini ya teman-teman, beliau ini adalah Ketua Umum ya Perisai Kebenaran Nasional seperti yang ada dilihat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Dan dalam video ini ada sebuah narasi disampaikan, pidato Presiden Prabowo hebat berapi-api tentang dukungannya kepada Palestina. Lalu kemudian di bawahnya ada jutaan umat Kristen Indonesia menjadi korban intoleran, Presiden harus tegas menindaknya. Lalu postingan ini sudah banyak sekali yang mengomentarinya. Ini sudah mencapai 2.713 komentar. Lalu juga disukainya 11,8 ribu. Ini sudah banyak sekali ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Lalu di sini banyak banget yang memberikan komentar. Ada yang bahkan menyampaikan katanya, berdosa sekali ya saya memilih Prabowo, ternyata tidak sesuai ekspektasinya. Nah memang saya juga waktu yang lalu teman-teman ya adalah salah satu orang yang hak politik saya untuk memilih itu adalah memilih Prabowo Gibran. Tapi sampai sekarang memang saya tidak menyesal ya, karena saya berpikir masih ada kesempatan untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian menegakkan keadilan seadil-adilnya di bangsa Indonesia ini, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila, terutama pada silanya yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang apa yang kemudian baru saja kita dengarkan disampaikan oleh Bapak ini adalah suara keresahan ya, karena peristiwa ataupun kejadian mengenai intoleransi ini dalam beragam bentuknya itu sudah seringkali terjadi. Kita lihat baik itu ketika ada orang-orang yang beragama Kristen sedang beribadah, tiba-tiba bisa dibubarkan. Beberapa hari belakangan bahkan sedang ramai mengenai rencana pembangunan Holy Land yang semua perizinannya sudah dikantongi oleh pihak yang mau membangun ya, tetapi pada akhirnya ditunda pembangunannya karena ada sekelompok orang yang tidak setuju, karena nantinya di dalam Holy Land itu akan ada pembangunan perihal tempat bukit doa, lalu kemudian juga ada STT sekolah teologi, lalu kemudian juga ada gereja di situ. Jadi ditolak oleh sekelompok orang. Nah ini yang kemudian memprihatinkan sekali. Sudah ada izinnya, mereka sudah kantong tapi masih bisa ditolak. Beberapa waktu yang lalu, 1 minggu yang lalu kira-kira ya, itu kan kejadiannya yang diposting oleh Pak Pendeta Yeri Patina Sarani itu, ada saudara-saudara kita yang beragama Kristen sedang melaksanakan ibadah minggu sekitar mungkin siang hari atau lewat siang hari ya. Tapi yang pasti ada sekelompok orang, itu diperkirakan sekitar 20-an datang ke tempat, lalu niatnya apa? Bukan untuk kemudian menanyakan alamat yang lain, bukan, tapi niatnya adalah mau melarang agar saudara-saudara kita yang Kristen di sana tidak melaksanakan kegiatan peribadatan. Nah, hal-hal seperti inilah yang tentu sangat memilukan dan kita mengharapkan ada tindakan tegas, respon cepat ya, dan kemudian relevan untuk situasi yang dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen ini. Memang saya sudah lihat beberapa cuplikan dari pidato Bapak Presiden Prabowo di PBB itu ya, di video yang sudah ramai sekali.
Saya secara pribadi mengagumi akan pidato tersebut, dan memang banyak sekali pihak yang kemudian mengapresiasi pidatonya, tapi juga ya tidak sedikit yang mengkritisi, karena terutama mengenai pernyataan katanya itu saya lihat ya dalam beberapa judul itu disebutkan bahwa kami juga siap ya mengakui Israel bila mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Nah, itu memang beberapa orang itu nampak tidak setuju ya, karena ada pengakuan terhadap Israel kalau mengakui Palestina. Jadi beberapa orang yang tidak setuju itu maunya ya akui saja Palestinanya, Israelnya enggak. Nah, itulah namanya juga, kalau nggak suka ya begitulah. Tapi apapun itu, bagi saya secara pribadi ya, saya juga menyadari betul bahwa umumnya, ini umumnya ya, bukan berarti semua, ada beberapa ya, saudara yang beragama Kristen ini kan kecenderungannya adalah memberikan dukungan ataupun pembelaan kepada Israel. Bagi saya sih hal seperti itu tidak dibatasi ya. Tapi di atas semuanya tentu keprihatinan, kepedulian itu pertama-tama haruslah ditujukan, diarahkan bagi bangsa kita sendiri. Dalam negeri dulu dituntaskan, dibereskan, diamankan. Karena kalau kita bicara mengenai keadilan di bangsa lain, untuk negara lain, ya, untuk warga negara lain, tapi di bangsa kita masih terjadi ketidakadilan, kan ini memilukan sekali. Bagaimana bisa kita melihat semut ya di mata orang lain, tapi gajah di depan kita sendiri kita nggak lihat. Nah, itu yang kemudian menjadi penting sekali. Jadi saya merasa apa yang disampaikan oleh Bapak ini adalah suara keresahan ya, karena sudah resah teman-teman, sudah resah, sudah penat ya, sudah puyeng melihat perihal peristiwa-peristiwa intoleransi ini masih saja terjadi di bangsa ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi harapan, semoga Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi. Kalau beliau bisa memberikan atensi untuk yang terjadi di Palestina dengan Israel, dengan semua dinamika politik yang terjadi di dalamnya, dengan berbagai macam ya intrik di dalamnya, saya berharap, dan mungkin juga ini bisa menjadi harapan dari teman-teman, agar Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kita hormati ini, yang saya secara pribadi pilih beliau ya, itu juga memberikan perhatian untuk tegaknya kebebasan beragama. Karena sesungguhnya kebebasan beragama ini bukan semata-mata kita suarakan tanpa dasar hukumnya, tanpa dasar aturannya. Di atas semuanya itu, konstitusi sudah menjamin. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perihal beragama, beribadah itu adalah hak setiap warga negara Indonesia. Karena itu adalah sebuah hak, maka sudah seharusnya hak itu dijaga, dilindungi, sehingga warga negara manakala beribadah beragama itu aman, nyaman, dan berjalan sebagaimana seharusnya. Harapan kita, Bapak Presiden Prabowo memberikan perhatian perihal ini.